Halo, balik lagi sama gue Izzy di vlog gue NWWCS. Apa kabar semuanya? Setelah kemarin gue sempat share mengenai bagaimana sih supaya kita nggak balik lagi ke pangkuannya si narsistik. Nah ini sekarang part 2-nya ya gitu. Sebelumnya gue mau menyapa semuanya, thank you banget yang udah masih stay tune di vlog gue. Dan juga terima kasih buat orang-orang yang sudah percaya kepada gue dan mau cerita sama gue. Thank you banget, thank you banget. Dan sekali lagi, gue memperkenalkan diri, nama gue adalah Izzy. Gue bukan psikolog, gue bukan psikiater, gue bukan health professional, tapi di sini gue membagikan apa yang sudah gue rasakan, apa yang sudah gue alami, dan juga apa yang teman-teman atau yang curhat ke gue udah alamin dan bersedia untuk di-share bareng-bareng supaya kita bisa keluar dan kita bisa sembuh bareng-bareng di sini. Permasalahan dengan narsistik itu nggak cuman mereka bisa balik lagi ke kita, tapi bisa ngebawa kita ke lubang yang sama lagi. Dan apakah kalian mau untuk jatuh ke lubang yang sama? Pastinya enggak dong. Sekarang aja kita udah mencoba untuk keluar, udah mencoba untuk gila-gilaan supaya kita bisa keluar dari lubang ini gitu. Tapi masa kita mau balik lagi? Itu pertanyaan besar ya sih. Cuman, kalau memang dalam hati kecil kalian masih bilang, oh Zi kayaknya gue masih mau deh. Gue masih yakin dia berubah, seperti yang gue omongin di episode sebelumnya. Ada lagi cara kedua di part 2 ini yang gue mau share ke kalian. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi juga, dan berdasarkan pengalaman di teman-teman juga. Gitu. Ada namanya adalah Grey Rock Method. Itu apa sih gitu? Kalian pernah sadar nggak? Kalau waktu kita di gaslighting, waktu kita disalah-salahin, coba deh balik ke masa itu dan lihat apa sih yang mereka balas ke kita kalau kita misalkan WhatsApp atau email atau gimana. Apa coba? Gimana coba? Tahu kan? Pasti jawabannya singkat. Bener nggak? Kita nulis panjang nih, berapa paragraf mengenai kayak kamu kenapa begini bla 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 bla. Jawabannya apa? Enggak. Jawaban apa? Yes. No. Coba deh aku pikirin. Coba deh gimana? Coba gimana? Kayak gitu kan. Nah, sekarang kalau kalian memutuskan untuk balik lagi ke dalam lubang yang sama, itu yang harus kalian terapin. Kalau metode itu dinamain Grey Rock, kalau gue pribadi, gue bilangnya adalah Iron Heart. Jadi, di mana hati kita itu udah makin banyak shieldnya, udah makin banyak kebentuk menjadi lebih keras lagi. Jadi, once kita nerima seperti itu lagi, kita bisa ngedetect dalam beberapa detik. Oh, ini mau love bombing lagi nih. Oh, ini mau bagaimana lagi nih. Gitu. Jadi, itu yang paling utama. Jangan sampai kemakan lagi. Gitu. Dan, kalau bisa, keep all interaction ya seperti kayak bisnis aja. Coba kalian kalau ngomong sama klien kalian atau bos kalian tuh gimana? Ya seperlunya aja kan, gitu. And it works, trust me. Terus apalagi sih Zi yang kayak kira-kira kita bisa lakukan gitu? Selalu sadar kalau mereka sedang melakukan manipulasi dan kita counter manipulasi itu. Contohnya gimana gitu kan. Mereka itu waktu manipulasi kita ya gitu. Kayak tiba-tiba bilang sayang, tiba-tiba bilang cinta, tiba-tiba bilang apapun yang ngebuat kita akhirnya jatuh ke love bombing lagi. Kita harus bisa counter. Aku cinta sama kamu, aku gak bisa lepas dari kamu. Oh, lah waktu kemarin gimana? Terus aku tahu kamu sama siapa. Itu. Contoh kecilnya aja ya gitu. Jadi jangan balik ke cycle-nya si yang kemarin lagi gitu. Ini agak berat ya sedikit ya buat topik malam ini ya.
Cuman percaya sama gue, kalau kita sudah mempelajari ini, dan dari episode kemarin juga, itu bisa ngebantu kita jauh banget. Dan selalu ingat apa yang mereka lakukan kepada kita di misalkan beberapa bulan sebelumnya. Waktu kita lagi benar-benar mengais-ngais perhatian mereka, mau keluar dari lubang ini. Nah itu, ya. Itu yang harus kalian ingat. Terus, apalagi sih yang bisa kita lakuin? Kalau mereka gaslighting, kalau mereka balik lagi ke pattern yang sama, yang kita bisa lakukan apa? Kita gaslighting balik mereka. Loh, kok gitu sih? Bisa sama aja kita balas-balasan dong. Ya, itu salah satu yang gue pernah baca dan juga pernah dengar dari temen, ya, yang dilakukan adalah gaslighting balik. Biar dia itu makan pil pahit yang dia sudah terapkan kita dulunya gitu. Itu sih yang bisa gue kasih contoh sekarang gitu. Mereka akan deny, mereka akan bilang, kamu terlalu sensitif gitu. Ya terus pas lagi gitu kan gaslightnya, oke. Waktu aku kayak gitu kamu juga bilang aku terlalu sensitif kan? Kayak kamu sekarang terlalu sensitif deh. Jadi kita bisa melakukan itu juga gitu. Bukan berarti kita balas dendam, tapi ini cara kita untuk bisa keluar dari pattern tersebut, dari cycle tersebut. Gue harap di part 2 ini ada yang bisa diambil dan juga bisa aplikasikan buat kita dan buat teman-teman di luar sana. Karena nggak gampang keluar dari sini. Karena dalam hati kecil kita itu ada perasaan yang kangen, bukan sama orangnya, tapi kangen dengan perlakuan tersebut, dan itu salah. Kadang tiba-tiba kita nyariin, mana ya, kok tiba-tiba nggak di ini lagi ya gitu. Kadang kita gitu, itu jeleknya. Dan apalagi kita sudah pernah menjadi korban, dan waktu pas jadi korban itu akan terus ada. Jadi sekali lagi, gue harap kalian yang mendengarkan vlog ini dan nonton vlog ini mau untuk mulai berbenah diri, memberanikan diri untuk cerita. Dan juga yang paling utama adalah kalau kalian sudah di tahap yang benar-benar nggak bisa untuk istilahnya kasarnya udah depresi atau apa, please consult to the professional, psikolog, psikiater, semuanya. Ya. Tapi yang terutama adalah please cerita. Jangan pernah takut. Kalau kalian mau reach out ke gue, please feel free. I'll be here for you. Dan sekali lagi, gue akan selalu ingetin, if you think that nobody love you, no one is loving you, I'm here, I love you. So, I'll see you in the next episode. Bye-bye.